Ya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait dinamika elektoral para tokoh jelang Pilpres 2024. Dan dalam survei terbaru ini pula didapati bahwa mayoritas pendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024. Ganjar mendapat suara 49,3% dari para basis massa Jokowi Maruf Amin. Apa yang bisa kita simpulkan sementara dari hasil survei ini dan bagaimana respon dari para calon pemilih ini dijadikan strategi kampanye bagi mesin politik Ganjar Pranowo? Kita bahas lebih dalam pada malam ini bersama dengan Ketua Umum Teman Ganjar Rinto Wardana dan peneliti Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim dan Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Perindo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas David. Mas David. Malam Mas Yusuf, Mas Rinto. Malam Mas. Selamat malam Pak Kennedy, Pak Yusuf. Salam kenal Pak. Salam kenal. Saya ke Pak Kennedy dulu. Pak Kennedy, ini kalau kita lihat tadi dari hasil survei, kalau kita lihat ya maksudnya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Burhanuddin bahwa ini Ganjar mendapatkan suara 49,3% dari basis masanya Pak Jokowi Maruf Amin. Kalau mau dihitung dalam secara kuantiti itu berapa kira-kira yang dari 49,5% tadi itu? 49,3%, mohon maaf. Berapa banyak sebenarnya jumlahnya? Memang secara jumlah tinggal kita kalikan ke DPT nanti ya di tahun pemilu 2024, pemilu tahun depan. Tapi memang dari hasil survei terakhir kami memang ternampak tren pemulihan elektabilitas Ganjar ya sesudah insiden U20. Memang momentum Ganjar kembali pulih, itu terekam di hasil survei kami. Di dua survei terakhir memang ada peningkatan suara dari Pak Ganjar. Namun pada saat bersamaan juga Pak Prabowo sendiri juga sedang mendapatkan momentum positif belakangan ini. Sehingga memang dua kandidat yang bisa dibilang Jokowismen ini bersaing sangat ketat gitu. Di hasil survei elektabilitas yang kita rilis kemarin, hari Minggu kemarin, di hasil survei yang kita lakukan pada akhir bulan Juni kemarin, memang selisihnya tidak sampai 2% ya. Jadi masih di dalam rentang margin of error. Memang ini pertarungan yang masih sangat ketat dari hasil survei kami, neck to neck, itu statistically insignificant gitu ya, perbedaan selisih elektabilitas antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo saat ini gitu. Dan sedangkan untuk Pak Anies sebagai kandidat yang dipandang sebagai pengusung perubahan atau antitesis dari pemerintahan Jokowi saat ini, memang trennya cenderung stagnan bahkan sedikit menurun gitu. Baik, kalau kita lihat sekarang mungkin kembali sedikit lagi ke yang basis massa Pak Jokowi Maruf Amin. Ini terdiri dari siapa saja mereka? Apakah yang saat ini kita suka lihat gitu ya? Mungkin seperti kayak Projo atau mungkin Joman atau siapa saja mereka? Ya, kalau berdasarkan data di tiap survei kami memang selalu kita tanyakan pertanyaan terkait siapa yang responden, siapa yang Anda coblos dalam pemilu 2019 yang lalu gitu. Dari data itulah kami menganalisa pilihan capres mereka saat ini gitu. Dan dari hasil data yang kita temukan memang ada peningkatan cukup signifikan dari basis pemilih yang pada pemilu lalu memilih pasangan Jokowi Maruf Amin itu memilih Ganjar Pranowo dalam ketika ditanyakan pilihan capres mereka sekarang itu. Dari survei di bulan April itu masih sekitar di angka 37%, sekarang sudah meningkat menjadi hampir separuh ya, jadi 49,3%. Sedangkan Pak Prabowo juga sedikit ada peningkatan, mendapatkan momentum terkait dengan menarik dukungan dari pemilih Jokowi Maruf Amin di 2019 kemarin dari 24,7% ke 28,5%. Dan masih ada juga sedikit sekitar 14% yang menyatakan pemilih Jokowi Maruf Amin yang menyatakan mereka memilih Anies Baswedan saat ini gitu. Baik. Jadi itu hanya mereka yang mencoblos saja, tidak tahu ini dari yang mana, tapi yang mencoblos memilih Pak Jokowi Maruf Amin pada saat itu. Baik, ya, saya ke benar. Pak Rinto. Pak Rinto, seperti apa yang Anda lihat dari hasil survei ini bahwa mereka yang memilih Pak Jokowi dan Maruf Amin dulu 49,3% itu mereka memilih Ganjar. Apa yang Anda lihat dari peta ini?
Ya, terima kasih. Kalau menurut pengamatan kami dari teman Ganjar, memang ini sebuah fenomena yang menarik ya untuk kita kulik ya. Karena kenapa? Belakangan ini kita melihat sikap daripada Pak Jokowi terhadap dua capres ini terutama ya, antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo. Di mana kita melihat bahwa ada kesan yang diciptakan dan bisa kita lihat melalui media itu Pak Prabowo itu merestui kedua capres ini sehingga sikapnya pun hampir berimbang satu sama lain, sehingga ini mengakibatkan terjadinya perpecahan suara, ketidaksolidan pendukung daripada Pak Jokowi Ma'ruf pada tahun 2019. Di mana kita lihat tadi sudah disebutkan Pak Kennedy bahwa terjadi migrasi besar-besaran antara pendukung Ganjar Pranowo setelah pasca kejadian U20 kepada Pak Prabowo. Nah, ini tentu sesuatu hal yang mengakibatkan semakin menipisnya perbedaan perolehan suara, dukungan atau popularitas antara dua capres ini. Dan yang kedua, kami melihat bahwa relawan daripada Pak Ganjar ini memang agak kurang solid ya, agak kurang solid di awal ya sebelum U20. Karena apa? Memang tipe relawan kita ini kan banyak yang memang punya hobi dan segala macamnya, sehingga ketika ada gejolak di U20 akhirnya semua migrasi kepada Pak Prabowo. Tetapi sebenarnya bukan juga dikatakan tidak solid. Karena apa? Setelah kejadian itu mulai ada kesadaran di antara relawan Pak Ganjar Pranowo untuk memperkuat basis pemilihan pemilih di akar rumput. Karena apa? Kejadian ini membuat satu kekhawatiran akan semakin menipisnya dukungan kepada Pak Ganjar. Karena apa? Patronisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mengakibatkan terjadinya mungkin keraguan-raguan di antara para relawan ini. Apakah Pak Jokowi ini benar-benar murni mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Nah, ini yang menjadi mengakibatkan semakin tipisnya selisih daripada hasil survei tadi itu, di mana pada sebelum U20 dukungan, elektabilitas maupun popularitas Pak Ganjar itu hampir sangat jauh dengan Pak Prabowo pada waktu itu ya. Nah, sekarang ini semakin ada penurunan. Tetapi kalau kita simak lebih jauh, ketika misalnya Pak Jokowi mengambil sikap untuk menyatakan terkait dengan dukungannya, maka di antara dua capres ini pasti akan ada peningkatan suara yang sangat signifikan. Tetapi kita lihat terakhir ini ketika Mas Gibran itu menyatakan dukungannya dan ikut berkampanye bersama Pak Ganjar, nah kepercayaan daripada relawan-relawan Pak Ganjar ini kembali dipulihkan. Akhirnya soliditas daripada relawan ini semakin diperkuat dan sekarang ini terus terjadi dan akan terus terjadi di mana penggalangan suara di akar rumput akan terus dilakukan oleh para relawan setelah melihat dukungan daripada Mas Gibran selaku tim kampanye daripada Pak Prabowo, tim kampanye daripada Pak Ganjar itu mencerminkan adanya dukungan yang signifikan dari Pak Jokowi kepada Pak Ganjar melalui adanya pemberian amanat kepada Mas Gibran untuk menjadi tim kampanyenya Pak Ganjar. Lalu kemudian yang menjadi persoalan berikutnya adalah jargon. Ternyata di lapangan itu kita menghadapi benturan di mana beredarnya jargon petugas partai kepada Pak Ganjar itu juga mengakibatkan tergerusnya suara kepada Pak Ganjar. Seharusnya jargon ini tidak perlu dikeluarkan oleh partai pengusung. Karena apa? Ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan juga di lapangan, mengakibatkan tidak solidnya dukungan kepada Pak Ganjar.
Jadi hal-hal seperti ini seharusnya dikurangi dan kalau bisa tidak dilakukan lah. Karena apa? Kita membranding Pak Ganjar ini dari 2021, terutama khusus untuk teman Ganjar ya. Ketika teman Ganjar didirikan di tahun 2021, 2 tahun terakhir ini kita membranding Pak Ganjar sebagai sosok calon pemimpin nasional yang mandiri, tidak dibayang-bayangi oleh adanya kekuatan politik di atasnya yang bisa mendikte ataupun mengendalikannya. Tetapi ternyata sikap ini tidak berkorelasi lurus, berkorelasi baik dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh partai pengusung. Ini yang mengakibatkan timbulnya antipati kepada Pak Ganjar di akar rumput. Dan kami sebagai relawan juga mati-matian juga untuk meluruskan persoalan ini, bahwa setiap capres ini pasti merupakan petugas partai. Hanya karena sudah dijargonkan, akhirnya serangan ini terus terjadi kepada Pak Ganjar. Padahal sebenarnya semua capres itu pasti petugas partai. Karena apa? Tidak ada satu capres pun yang tidak didukung, diusung oleh partai. Karena memang tidak ada capres yang maju sendiri tanpa dukungan daripada partai. Tapi jadi ini kan diksi ini kan sebenarnya juga dari Bu Mega ya, artinya dari pimpinan PDIP begitu. Jadi itu apakah memang di teman Ganjar sendiri itu mengalami kayak seperti rasanya, aduh kenapa kalau saya milih dia jadi akan lemah, sepertinya lemah begitu. Apakah itu yang muncul di tengah-tengah teman Ganjar atau mungkin juga relawan yang lainnya untuk Ganjar? Saya harus sampaikan, di antara 3 capres ini, hampir Pak Ganjar itu yang minim sekali dosanya gitu loh. Sehingga lawan-lawan politik ini mencari apa yang bisa digoreng daripada seorang Ganjar. Yang paling mumpuni itu adalah pertama soal kasus Wadat, ternyata kan sudah diselesaikan. Lalu kemudian kasus Kendeng ternyata juga sudah selesai sebenarnya. Lalu kemudian kasus pornografi itu pun tidak terlalu menarik untuk dibahas. Lah, yang sekarang yang menjadi poin perang kita di lapangan adalah, perdebatan kita di lapangan adalah tuduhan adanya petugas partai kepada Pak Ganjar ini, di mana kata-kata ini kan keluar dari partainya Pak Ganjar. Nah, ini yang menjadi beban kita di lapangan dan terus terus kita suarakan di lapangan supaya hapuskan begitu ya. Itu tidak harus diberi pemahaman bahwa maksud daripada petugas partai ini adalah bukan berarti Pak Ganjar tidak bisa mandiri dalam mengambil keputusan. Buktinya pada saat U20 beliau satu-satunya capres yang berani mengambil sikap berbeda dengan 2 capres lainnya. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak, Anda sebagai Ketua DPP Perindo yang juga adalah koalisi dari PDIP, kemudian P3 dan Hanura ini untuk mendukung Pak Ganjar. Melihat bahwa apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Rinto, dan kemudian melihat angka 49,3%, artinya nggak seluruhnya mendukung begitu. Apa yang harus dilakukan sebagai tim pemenangan juga nih ya oleh DPP Perindo ini? Ya, dari survei indikator ini memperlihatkan bahwa ada pemulihan elektabilitas Ganjar yang kalau kita lihat sebelum peristiwa penolakan U20 itu survei Ganjar selalu teratas. Bahkan Pak Prabowo itu urutan ketiga, yang kedua adalah Pak Anies. Nah, Pak Prabowo itu menemukan momentumnya setelah peristiwa penolakan U20 itu. Dan kita lihat ya, kalau ditelisik lebih jauh lagi data survei itu, ketika peristiwa U20 itu memang yang banyak mencabut dukungannya kepada Ganjar, agak kecewa ya, adalah milenial dan Gen Z yang memang adalah pemilih yang kesetiaannya itu labil itu ya, bisa berpindah setiap saat. Tapi melalui survei sekarang ini itu mulai pulih, mereka sadar bahwa ya tidak ada pilihan lain kecuali Ganjar kalau kita ingin berkomitmen bahwa pencapaian pemerintahan Pak Jokowi ini dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Nah, dari sini sudah memperlihatkan bahwa pada akhirnya memang Ganjar lambat laun akan terus naik, akan memuncaki survei ini. Karena kalau dilihat ya, kutub pencapresan sekarang ini kan hanya ada 2. Masyarakat kalau tidak suka Jokowi,
itu pasti akan pilih Anies yang mengusung perubahan dan perbaikan. Tapi kalau suka dengan Pak Jokowi, ya ingin dilanjutkan pencapaian-pencapaian positif Pak Jokowi, maka pilihannya di luar Anies atau ada Ganjar, ada Pak Prabowo. Nah, Prabowo dan Ganjar, orang kemudian akan melihat dengan kritis siapa yang paling identik dengan Jokowi. Nah, akan terlihat makin ke sini, makin kita tahu bahwa yang paling identik, yang paling bisa menyamai Jokowi itu dari gaya, dari style, ya, dari energisitas, dari kemampuan menguasai masalah sampai pada tingkatan teknis, itu adalah Ganjar. Kalau Pak Prabowo jauh sekali karakternya, beda betul gaya kepemimpinannya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang cenderung merayat, tidak berjarak dengan masyarakat, sering belusukan, itu akan berbeda dengan gaya Pak Prabowo yang aristokrat, ya, yang pasti akan cenderung feodal, ya, jarang turun ke bawah, ataupun kalau ke bawah kelihatan agak kaku. Nah, dari momentum yang sekarang lagi dinamis ini, orang akan melihat kemudian karena Ganjar, ya, sudah diproklamirkan oleh PDIP sebagai calon presiden dan sudah mensosialisasikan dirinya luas kemana-mana turun sebagai calon presiden. Orang akan makin tahu bahwa oh ternyata Ganjar lah yang paling bisa kita yakini, bisa kita percaya, bisa sama dengan Jokowi, bahkan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki Pak Jokowi itu ada pada Ganjar Pranowo. Jadi makanya saya tidak heran dengan survei indikator ini. Bagi kita, ya, yang ada di koalisi pendukung Ganjar, ini adalah momentum untuk rebound, ya, kembali setelah peristiwa U20 itu. Saya kira itu sih. Ya, tapi Anda setuju ya Pak Yusuf ya, maksudnya yang seperti dikatakan Pak Arinto tadi juga, bahwa maksudnya Pak Ganjar ini atau citra atau branding yang namanya petugas partai itu harus diterjemahkan lain atau dikomunikasikan dengan terjemahan lain gitu kepada para pendukung begitu, supaya bisa mendapatkan kembali kepercayaan. Sebenarnya kan petugas partai ini bisa macam-macam tafsirnya, tapi memang dalam situasi kontestasi begini penting kita untuk menjaga memainkan diksi yang tepat. Kan? Ini kan petugas partai digoreng gitu loh, lalu dikontradiktifkan dengan petugas rakyat. Padahal kan sesungguhnya yang dimaksud dengan petugas partai itu adalah petugas atau kader yang ketika dalam kekuasaan dia mengusung ide-ide perjuangan partai. Nah, partai sendiri itu apa? Partai itu adalah alat perjuangan rakyat paling tinggi. Dia adalah organisasi politik yang menjadi alat perjuangan rakyat paling tinggi. Jadi kalau disebut dengan petugas partai, jadi pasti juga adalah petugas rakyat karena dia ada ideologinya, ada cita-citanya. Cuman memang saya setuju karena itu digorong oleh lawan politik Ganjar, ya, untuk mendikotomikan bahwa kalau Ganjar jadi presiden, dia akan tunduk dengan ketua umumnya, ya, karena partai identik dengan milik ketua umum. Padahal dalam makna yang sesungguhnya secara teoretik dalam buku tentang demokratisasi, ya tidak seperti itu. Saya kira gitu. Baik, saya kembali ke Pak Kennedy. Pak Kennedy, dari yang Anda survei yang Anda rilis ini tadi, itu kan Pak Ganjar ini kan mendapatkan suara 49,3% dari pendukungnya Jokowi Maruf gitu. Berapa persen dari antara mereka itu yang adalah pemilih pertama pada saat 2019 lalu begitu? Ya, artinya masih generasi Z gitu ya? Ya, memang di survei yang kita rilis kemarin kita memfokuskan elektabilitas capres berdasarkan generasi muda gitu ya, dari kita kategorisasi berdasarkan generasi-generasi menurut tahun kelahiran mereka gitu. Ada yang kita klasifikasikan menjadi generasi X, generasi milenial, terus juga ada generasi Z, maksud saya generasi Z, generasi milenial, terus generasi X. Dan di data yang kami rilis kemarin itu tampak memang Pak Prabowo unggul di dua generasi yang paling muda itu, yakni generasi Z dan juga generasi milenial. Sedangkan Pak Ganjar unggul di generasi X gitu. Untuk generasi baby boomers di atas generasi X juga Pak Prabowo yang unggul. Ini memang tren yang menarik ya, karena dari sisi usia kan Pak Prabowo merupakan capres yang paling tua, tapi dia bisa mengambil hati generasi Z dan juga generasi milenial gitu. Kalau misalnya tadi balik ke pertanyaan David, seberapa besar pemilih pertama yang 4 tahun lalu itu
kemungkinan itu kan 4 tahun lalu dia masih berusia 17 tahun atau 18 tahun, kemudian sekarang sudah sekitar umur 22, itu masih dalam kategori generasi Z gitu loh. Nah, generasi Z memang kita lihat di data kami memang masih mayoritas mendukung Pak Prabowo gitu. Berarti ada peralihan begitu ya? Berarti ada peralihan dari yang sebelumnya memang dukung Jokowi Ma'ruf lalu kemudian ke Pak Prabowo. Lalu apa yang harus dikerjakan dari pihak Pak Ganjar gitu untuk bisa meraih perhatian atau kemudian mengambil suara mereka dan meningkatkan elektabilitas dari Pak Ganjar? Ya, jadi memang rumus dasar dari pertarungan Pilpres ini kan setiap Pilpres itu selalu ada dua diksi yang dibenturkan kan. Ada kandidat perubahan dan ada kandidat yang melanjutkan program dari pemerintah selanjutnya gitu. Nah, kebetulan di pemilu 2024 ini di tengah approval rating Presiden Jokowi yang sangat tinggi saat ini mencapai 79 hingga 82% dari berbagai rilis oleh lembaga survei yang ada. Memang isu kandidat perubahan itu isu yang tidak laku dijual gitu untuk konteks Pilpres 2024. Oleh karena itu peran dari Pak Jokowi sebagai kingmaker itu sangat penting karena di sisi ini Pak Ganjar sebenarnya sudah punya modal yang mumpuni gitu loh. Terbukti dari hasil survei yang kita rilis kemarin ketika kita tanyakan kepada publik mana di antara calon presiden berikut yang lebih didukung oleh Presiden Jokowi, setidaknya sampai di akhir Juni kemarin ada sekitar 45% publik menyebutkan Ganjar Pranowo merupakan presiden yang lebih mendapatkan endorsement dan juga didukung oleh Presiden Jokowi, dan sekitar 29,8% ke Pak Prabowo. Nah ini, tapi kan ini sangat dinamis ya. Kita sendiri, saya pernah berdiskusi dengan salah satu elit politik, tidak perlu saya sebutkan dari partai apa, tapi dia merupakan elit politik dari salah satu pendukung Ganjar. Dia sendiri menyampaikan kegalauannya gitu kepada saya. Katanya kalau di akar rumput itu cukup clear gitu loh. Ganjar itu diidentikan dengan Pak Jokowi gitu loh. Tapi kita yang di level elit pemimpin di DPW, DPD gitu loh. Kita ini yang sedang bingung gitu melihat sinyal Pak Jokowi saat ini gitu loh. Karena ada dua kandidat yang bahkan belakangan ini tampak Pak Jokowi secara pribadi lebih sering menunjukkan kebersamaannya dengan Pak Prabowo. Itu yang membuat dari elit politik yang pendukung Ganjar itu cukup galau gitu saat ini. Sedangkan di tengah begitu krusialnya peran Pak Jokowi dengan approval rating yang sangat tinggi saat ini, tidak bisa dipungkiri endorsement beliau secara terbuka itu maupun secara tersirat maupun tersurat itu memang menjadi hal yang sangat penting gitu loh. Jadi mungkin bagi tim Ganjar sudah punya modal cukup itu, bagaimana ini tinggal dikonsolidasikan dan kemudian terus ditingkatkan gitu loh. Nah, citra bahwa Pak Ganjar ini merupakan the true successor of Pak Jokowi gitu. Jadi yang juga jadi pertanyaan ini kan itu, jadi akhirnya apa yang harus dikerjakan supaya bisa memboosting lagi elektabilitas dari Pak Ganjar di semua kalangan begitu. Nah, saya kembali ke Pak Rinto. Pak Rinto, oke lah, tadi ada persoalan-persoalan seperti itu. Namun kemudian apa yang mau dilakukan oleh teman Ganjar misalnya atau mungkin rekan-rekan relawan lainnya dalam rangka untuk memboosting suara dari Pak Ganjar ini? Ya, kalau kita di lapangan itu ini kan kita all out nih mendukung Pak Ganjar, mengampanyekan beliau, membranding beliau di masyarakat, bahwa Pak Ganjar ini adalah suksesor terbaiknya Pak Jokowi yang bisa menjamin semua program-program Jokowi itu Pak Ganjar yang bisa meneruskan dan melaksanakannya. Apakah tidak ada hal yang baru dari Pak Ganjar? Ada, pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh relawan di tingkat di lapangan, di akar rumput itu jangan sampai dianulir atau dinegasikan oleh tindakan-tindakan dari elit-elit politik di atas itu, sehingga mengakibatkan semakin terbukanya jurang
atau hambatan atau halangan daripada para relawan untuk mengampanyekan Pak Ganjar. Apakah Anda Sebagai maksud contoh ini itu Pak tadi. Jokowi begitu? Elit itu maksudnya apakah itu Pak Jokowi? Karena kalau dari pernyataan Pak Ken tadi, Pak Jokowi ini jadi kunci gitu untuk boosting suara Pak Ganjar. Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya kan kalau soal endorse-endorsean itu kan tidak juga terlalu berpengaruh kalau menurut saya ya. Kenapa? Masing-masing capres ini kan punya relawan masing-masing, di mana mereka bekerja di akar rumput. Hanya memang yang paling banyak kita hadapi di lapangan adalah masalah sorotan terkait dengan petugas partai ini. Makanya akan menambah PR daripada kita sebagai relawan untuk meluruskan maksud daripada petugas partai ini adalah bahwa sistem demokrasi kita memang sudah dibuat sedemikian rupa, semua suara-suara kita itu harus dilakukan lewat partai. Ada kendaraannya yaitu partai politik. Jadi partai politik itu siapa di dalamnya? Ya rakyat. Jadi secara tidak langsung pun Pak Ganjar itu adalah petugas rakyat. Jadi ini kan hanya masalah narasi aja, diksi saja, pemilihan kata. Apakah petugas rakyat itu lebih tinggi derajatnya daripada petugas partai? Tidak. Sama saja sebenarnya. Karena apa? Di dalam partai itu kan rakyat juga. Nah itu yang kalau bisa itu diksi-diksi seperti itu dikurangi supaya nanti kita yang ada di lapangan ini enak juga kita mengampanyekan Pak Ganjar, terus membranding Pak Ganjar sehingga hal-hal yang tidak perlu kita perdebatkan di lapangan itu tidak mengambil porsi terlalu besar untuk menjadi bahan perdebatan kita dengan sesama relawan capres, sehingga kita fokus berbicara terkait dengan kampanye program-program terbaik daripada Pak Ganjar. Nah, jangan sampai seharusnya waktu yang semakin mepet ini, lalu kemudian kita malah manfaatkan untuk meluruskan sesuatu yang kontraproduktif untuk menaikkan elektabilitas dan saya sudah tangkap popularitas Pak Ganjar, seperti itu. Iya, saya sudah tangkap. Jadi tetap garis merahnya ini adalah diksi-diksi yang tepat seharusnya ya, bukan yang justru malah nanti jadi kontraproduktif. Saya mau ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, sebelum survei ini juga ada survei lain sebelumnya gitu ya, dan itu perbedaan antara suara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu terus tipis dan terus bersalip-salip, dan khususnya masuk ke seperti yang juga tadi sudah dikomunikasikan oleh Pak Kennedy mengenai Gen Z yang kemudian ini suaranya menjadi rebutan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah seperti apa Partai Perindo yang kemudian saat ini juga pendukung dari Pak Ganjar, dan Partai Perindo ini kan juga dikenal masuk ke kalangan anak muda, dan bagaimana Partai Perindo bekerja untuk boosting elektabilitas Pak Ganjar. Tapi sebelum jawab, kita mau jeda dulu sejenak nih Pak Yusuf Lakaseng dan juga bapak-bapak yang lain. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.